Petugas gabungan mengevakuasi 2 korban banjir bandang dan longsor di kawasan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dalam keadaan selamat. Sementara 10 orang yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Petugas gabungan mengevakuasi seorang warga Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat yang tertimbun material longsor. Korban yang mengalami patah kaki ditandu menggunakan sarung oleh petugas gabungan melewati jalan terjal untuk sampai ke lokasi ambulans. Hingga sore ini tercatat sudah 2 orang dievakuasi dalam kondisi selamat. Seorang korban lainnya dievakuasi pada Senin dini hari dari bawah reruntuhan rumah yang hancur. Petugas gabungan juga masih mencari 10 orang yang dinyatakan hilang. Banjir bandang menerjang Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat pada Senin dini hari. Bencana terjadi saat warga tertidur lelap sehingga tidak sempat menyelamatkan diri. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi banjir bandang dan longsor, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rifki Nafis dari Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Rifki, bagaimana situasi terkini di lokasi banjir bandang dan juga longsor? Ya, selamat sore Kania dan juga pemirsa. Memang betul sekali saat ini kami melaporkan langsung dari lokasi ataupun TKP terjadinya longsor di Kecamatan Pokor, Kabupaten Bandung Barat, yaitu di Kampung Gintung, Desa Cibenda, yang mana hingga saat ini tim gabungan pun masih melakukan pencarian. Tim gabungan dari TNI, Polri, SAR dan juga BPBD masih mencoba mencari 10 korban yang memang dinyatakan hilang sebelumnya pada kejadian longsor yang terjadi pada Minggu 24 Maret malam lalu. Dan memang hingga saat ini pun proses masih terus dilakukan meskipun seperti yang dapat dilihat kondisi medan itu cukup menantang, menjadi hambatan tersendiri bagi petugas gabungan yang berada di lapangan karena memang selain kondisinya yang cukup lumpur dan juga mengendap, kemudian juga kemiringan dari tanah dan juga konturnya yang memang agak menyulitkan bagi tim untuk mengakses titik-titik yang memang sebelumnya sebetulnya sudah dipetakan kira-kira di mana saja 10 korban ataupun orang yang masih dinyatakan hilang hingga saat ini. Dan untuk informasi memang hingga sejauh ini data yang dikumpulkan BPBD Jawa Barat menyatakan ada 25 rumah yang setidaknya mengalami kerusakan parah, di mana juga tadi sempat disampaikan 10 orang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian hingga saat ini, sehingga memang masyarakat yang berada di sekitar lokasi saat ini tengah diungsikan ke sejumlah titik yang berada tidak terlalu jauh, seperti diantaranya di SD Cibenda, kemudian juga di GOR Cibenda, di mana tadi juga kami sudah memeriksa ataupun memantau kondisi di tempat pengungsian yang memang dikatakan hingga saat ini keperluan ataupun kebutuhan dari para pengungsi ini hingga saat ini masih tercukupi dan kemungkinan memang tidak akan kekurangan karena bantuan masih akan terus berdatangan. Namun kembali lagi terkait dengan longsor di lokasi seperti yang dapat dilihat, seperti inilah kira-kira kondisi tempat terjadinya longsor. Yang memang kalau berbicara kronologis tadi sempat disampaikan longsor ini terjadi 2 rangkaian. Yang pertama pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, di mana ada banjir yang berasal dari Sungai Cibenda, tidak mampu ditampung oleh Sungai Cibenda akibat curah hujan yang cukup deras, kemudian mengakibatkan longsor. Kemudian pada pukul sekitar 23 waktu Indonesia Barat bergeser ke Kampung Gintung, yang kemudian juga mengakibatkan longsor. Dan memang pada saat itu mengapa akhirnya terdapat banyak korban yang dinyatakan hilang, karena kondisi malam hari di mana masyarakat tengah berada di rumah beristirahat dan tidak mengetahui karena secara tiba-tiba longsor itu terjadi. Dan memang sejak pagi hari, sejak dini hari bahkan petugas gabungan sudah mulai mengupayakan proses pencarian dari korban-korban yang sebelumnya dilaporkan oleh keluarganya hilang hingga saat ini. Kania. Ya, Rifki, sejauh ini apakah sudah diketahui apa sebenarnya penyebab dari banjir bandang tersebut? Ya Kania dan juga pemirsa, terkait dengan penyebab hingga sejauh ini petugas gabungan baik itu dari SAR
BPBD, kemudian TNI, Polri bersama juga dengan pemerintah daerah, tepatnya pemerintah Kabupaten Bandung Barat, untuk sementara menyatakan bahwa penyebab dari longsor ini akibat dari curah hujan yang tinggi dengan intensitas juga yang cukup tinggi terjadi di Kampung Gintung, Desa Cibenda pada Minggu 24 Maret malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sehingga memang dengan curah hujan yang tinggi ini tidak mampu ditampung oleh Sungai Cibenda yang berada di dekat lokasi dan akibatnya meluber, sempat mengakibatkan banjir di lokasi lain. Namun untuk di Kampung Gintung ini sendiri akhirnya terjadi longsor. Dan memang seperti yang sebelumnya disampaikan oleh pihak terkait, stakeholder, kemudian juga tim ataupun pasukan gabungan yang tengah melakukan evakuasi ataupun pencarian sejak pagi dini hari tadi, memang pada akhirnya kenapa menimbulkan cukup banyak korban, yaitu sejauh ini terdata ada 10 laporan warga yang hilang dikatakan tertimbun, di mana memang petugas ini berharap masih dapat diselamatkan. Namun mengapa terdapat korban yang berjumlah cukup banyak? Karena memang tadi disampaikan kondisinya malam hari, di mana masyarakat ataupun warga itu tengah beristirahat di rumah mereka masing-masing, sehingga tidak mengetahui terjadinya longsor yang tiba-tiba dan tidak dapat mengantisipasi dengan cukup cepat ataupun mengungsi keluar dari rumah mereka masing-masing. Dan terkait hal itu juga memang dikatakan kondisi dari tebing, kemiringan tanah yang bahkan kalau kita perhatikan ini mencapai 60 derajat, kemudian dengan tinggi tanah atau tebing-tebingan yang dikatakan sekitar di angka 100 meter, ini cukup menyulitkan kondisi evakuasi maupun pencarian yang dilakukan oleh petugas gabungan yang berada di lokasi, yang memang sudah berupaya ataupun bergerak sejak pagi hari tadi, dan hingga saat ini pun dikatakan nantinya akan dikirimkan lagi petugas-petugas gabungan dari TNI dan juga Polri untuk membantu percepatan proses pencarian dari masyarakat ataupun warga yang menjadi korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang oleh keluarganya masing-masing. Juga bantuan-bantuan lainnya masih akan terus dikirimkan untuk mempercepat proses penanggulangan ataupun penanganan longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat hingga saat ini. Kania. Rifki, satu pertanyaan terakhir mengenai potensi longsor susulan itu akan seperti apa? Adakah kemungkinan seperti itu? Lalu kemudian Anda mengatakan tadi warga sekarang mengungsi, semuanya sudah mengungsi atau sebagian? Atau seperti apa kira-kira kondisinya saat ini di sana? Ya, betul sekali Kania dan juga pemirsa, terkait dengan potensi longsor susulan. Tadi memang dikatakan oleh petugas gabungan baik itu tim SAR dan juga BNPB mengatakan memang dengan kondisi seperti ini, apalagi cuaca Jawa Barat, Bandung, Kabupaten Bandung Barat yang memang pada setiap harinya rentan sekali diguyur hujan, terutama di waktu-waktu sore hari seperti ini. Memang terkait potensi terjadinya longsor susulan itu masih dapat terjadi. Apalagi kalau kita lihat saat ini kondisi tanah juga masih belum sepenuhnya kering, masih berupa lumpur yang masih cukup basah, meskipun ada endapan-endapan lumpur juga. Namun potensi longsor dikatakan oleh petugas gabungan masih dapat terjadi, sehingga memang hal ini yang kemudian diantisipasi, apalagi nanti apalagi tadi dikatakan bahwa potensi cuaca buruk di daerah Kabupaten Bandung Barat ini juga masih rentan terjadi. Ditambah lagi tidak bisa dikerahkan alat berat dalam proses pencarian di lokasi longsor ini, sehingga memang petugas gabungan terpaksa harus menggunakan metode manual seperti tadi menggali secara manual, kemudian menyemprotkan air untuk kemudian menyingkirkan tanah ataupun lumpur yang kira-kira mengendap untuk kemudian dapat lebih mudah untuk digali secara manual. Namun dengan kondisi tanah yang seperti ini memang masih diantisipasi terjadinya longsor susulan. Kemudian terkait dengan masyarakat, memang sebagian besar, tepatnya sekitar 429 jiwa ataupun orang ini sudah berhasil diungsikan ataupun dievakuasi ke sejumlah titik seperti tadi diantaranya di Gor Cibenda ataupun SD 1 Cibenda. Namun memang dalam pantauan kami ada sebagian rumah yang masih ditinggali oleh masyarakat, namun kalau kami perhatikan memang tidak terlalu banyak, seperti hanya orang dewasa meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, dan kami memperhatikan semakin sore terlihat semakin banyak masyarakat yang dekat rumahnya dengan lokasi longsor tersebut pun meninggalkan rumah mereka yang berada di dekat lokasi longsor tersebut. Dan kalau kami perhatikan memang hampir semuanya ini sudah menuju ke titik-titik pengungsian ataupun titik-titik evakuasi yang sebelumnya sudah disediakan, karena memang pemerintah juga mengimbau bagi masyarakat untuk mencegah bila nanti terjadi cuaca buruk dan diantisipasi terjadi longsor susulan. Memang rumah-rumah yang berada di dekat dari titik
terjadinya longsor ini menjadi rawan sekali, sehingga masyarakat yang tinggal di sana tadi juga sempat diimbau oleh pemerintah, tepatnya oleh Bupati Bandung Barat, untuk mengungsi ke sejumlah titik pengungsian ataupun evakuasi yang memang sudah disediakan, karena memang terkait dengan pemenuhan kebutuhan, fasilitas itu juga sudah sengaja disiapkan secara lengkap untuk membantu masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya longsor susulan, karena memang potensinya masih dapat terjadi. Namun dengan demikian, seperti tadi kami sampaikan, masyarakat juga sudah mulai berangsur-angsur meninggalkan rumah mereka yang berada dekat dengan titik longsor. Dan untuk sementara demikian Kania yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, Rifki Nafis, terima kasih atas laporan Anda dan tentunya terus waspada dan juga selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.